Man ana dan alhamdulillah juga Bapak Ibu, kegiatan masjid kita ini sudah aktif, baik itu kegiatan anak yatim, kegiatan kaum duafa, karena kotaknya ada 3, kotak masjid, kotak untuk kaum duafa, dan anak yatim. Tapi informasi dengan adanya 3 kotak masjidnya kurus kan? Untuk itu, maka itu BKM mengadakan inisiatif untuk melaksanakan kegiatan donatur tetap untuk kegiatan pemakmuran masjid kita. Alhamdulillah, ternyata antusias masyarakat dusun 6 dan dusun 2 juga masih tinggi. Jadi kami juga berterima kasih dari pemerintah desa, karena dengan begitunya nanti Halo Ustadz panggil anak-anak, apa jawabnya? Anak-anak, saya Ustadz. Ulang, anak-anak. Coba maju lagi, sini lagi. Itu jangan di situ. Ustadz mau bagi-bagi dulu, cepat. Cepat, yang mau dapat duit maju lagi ke depan. Ayo cepat. Iya. Pokoknya yang di belakang ada dapat duit. Itu maju lagi, maju. Misalnya kalau sampai 3, 1, 2, 3, dah. Saya tanya sekali lagi ya. Kalau Ustaz tanya anak-anak, apa jawabnya? Kuat. Anak-anak. Ustaznya ganteng apa enggak? Hah? Kayak siapa? Hah? Kayak tukul Ustaz sudah bawa duit ini. Ayo, warna apa ini dompetnya? Warna apa? Aswa, hitam. Apa isi dompet? Kalian mau kasih duit mau yang merah, yang biru, apa yang hijau? Ngerti juga duit anak-anak. Mungkin gak ngerti. Ada nggak yang merah ya? Oh ada, mau? Siapa yang mau ini? Syaratnya ketika Ustadz ceramah harus diam. Bisa? Tetap di tempatnya, bisa? Kalau nggak diam ini batal. Ustadz ganti, nggak pakai ini. Ustadz kasih yang ini kalau ribut. Ya, kalau ribut nggak jadi. Ustadz kasih yang ini, nggak jadi yang ini. Nanti ada kuis. Ya, ini masih di dompet, belum diisi lagi. Selalu aja lah kalian ya. Pokoknya hari ini kita bagi-bagi duit, ya. Ini lagi. Ada kan? Tenang aja lagi. Bisa kita mulai? Nah, tangannya 1, semua. 2, 3, 4. Kunci mulutnya. Makan bobon pun diam.
Ayo kita mulai ya. Ya Bu, kita mulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya belum semangat jawab salam. Saya kasih pantun. Jalan-jalan ke Kabupaten Langkat. Cakep gitulah, gimana keren? Ulang. Jalan-jalan ke Kabupaten Langkat. Singgah sebentar di kota Setabar. Kalau memang Bapak Ibu yang hadir semua ini umat Nabi Muhammad, jawab salam saya sekali lagi dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam dengan semangat masuk surga. Masuk surga. Keluarganya sakinah. Ayahnya soleh. Ibunya soleha, diangkat penyakitnya, lunas hutangnya. Nampak kali Pak yang banyak utang ibu. Amin katanya. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir dan berkumpul bersama di halaman Masjid Al-Ikhlas dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan ridho, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Selanjutnya salawat beriring salam. Mari kita sampaikan kepada junjungan kita, contoh tauladan kita dalam hidup dan kehidupan, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Telaga Sari, yakni Bapak Haji Selamat Riyadi beserta dengan Ibu
Kita doakan semoga Bapak Haji Selamat senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas, yakni Bapak Insinyur Semangat Tarigan beserta dengan pengurus. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua IKMTS, yakni Al-Ustaz Ahmad Basori SAG. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang saya hormati YouTuber dari Mencirim Syariah. Saya hari ini nggak sendiri Bu, Pak, ditemani YouTuber kita dari channel FKSMN dari Mencirim Syariah, sekaligus Sekjen Forum, ini Bangda Jurul Asfi. Kemudian yang saya banggakan remaja Masjid Al-Ikhlas yang tadi sudah menampilkan kebolehannya menyanyikan lagu Islami dan puisi tentang ibu. Tetapi belum habis puisinya, musiknya mandek, jadi hilang momen sedihnya. Saya kalau udah katanya puisi tentang ibu, nggak tahan kita Bapak Ibu, bisa meneteskan air mata. Kenapa? Karena surga itu berada di bawah telapak kaki. Al-jannatu fi aqdamil ummah. Tapi nanti jangan pula sampai rumah, mak, kata Ustaz Hendro, surga itu di bawah telapak kaki mama. Coba tengok telapak kaki mama. Rupanya pas mamanya baru pulang dari kandang ayam, ditengoknya ada. Kalau saya diteruskan ya, itu makna kiasan. Artinya kita sebagai seorang anak tidak boleh durhaka, terutama sekali pada ibu kandung kita yang telah melahirkan kita. Setuju? Setuju? Serta yang saya hormati pemilik sound system, ini juga perlu dihormati. Banyak ustadz ceramah yang nyetel sound system nggak dihormati. Kenapa? Karena keberhasilan seorang penceramah ini tergantung penyetel sound system. Bisa jahat penyetel sound system ini, buat aja suaranya nggak dengar-dengar, bisa. Makanya juga perlu dihormati. Ya ini abang dah, loh mana orangnya? Oh, abang dah Isra. Subhanallah, bagus itu suaranya, sound systemnya. Mudah-mudahan nanti Bang dah Isra beserta dengan sound systemnya masuk surga semuanya. Amin. Kenapa? Karena sound systemnya digunakan untuk kepentingan agama, acara-acara agama. Ini yang betul Bu. Beda Bu sound system untuk keyboard dengan sound system untuk acara keagamaan. Ini dia pahalanya besar. Serta yang saya banggakan, anak-anak ustadz di sini hadir dari Pondok Pesantren Madani Ikhwanul Hasanah. Semoga yang pakai jubah dan pakai rompi hijau kuning ini nanti kelak suatu saat menjadi seorang hafiz. Amin. Amin ya rabbal. Dan nanti di antara anak-anak ini nanti menjadi imam di Masjid Al-Ikhlas ini. Amin. Amin ya rabbal. Amin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat
35. Kita sepakati Bapak Ibu, kita ceramahnya berapa lama Bu? 1 jam, 2 jam, atau 3 jam? 3 jam Bu? Ibu tahan ceramahnya 3 jam? Ustadz saya nggak tahan ngomong. Kita sepakati 1 jam lah ya. Setuju Pak? Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat? Lebih bagus. Ikan sembilang, ikan mujair. Aku pulang langsung. Nggak tahu aku nih Pak Dapil lah ini. Pak Andi ini. Bingung katanya mau ngasih berapa sama ketua FKSM ini. 2 ikan pun nggak apa-apa Pak Andi. Bercanda ya Bu, bercanda ya. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk biar semangat kita salawatan dulu ya. Mau nggak? Mau salawatan kan? Salawat Jibril tahu? Hah? Salawat Jibril? Kalau lagu ini tahu nggak? Lagu apa yang sekarang yang sedang populer? Hah? Anak-anak, apa lagi populer? Ayo bang jago, ayo bang jago. Terus? Dia pura-pura aja dan nggak tahu boleh, ini kan? Ya Bu, selawatan kita Bu ya. Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama. Alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Nabi salawatullah alaika. Nah, mudah-mudahan salawat yang baru kita bacakan tadi disampaikanlah salawat kita kepada baginda Rasulullah. Amin. Dan kita yang membacakannya nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibacakan oleh qori kita Ustadz Efri, yaitu surah Al-Isra ayat 1. Ini ayat yang sering dibaca ketika peringatan acara Isra wal Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya Maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram sampai dengan ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu lihat, redaksi ayat itu dimulai dengan kata subhana. Mengapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan suatu kejadian yang luar biasa, suatu kejadian yang menakjubkan. Maka dimulai dengan kata subhana. Maka Bapak Ibu, kita kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang indah, kita disunahkan mengucapkan subhana. Kalau ada penikmat, alhamdulillah. Kalau melakukan dosa, astagfirullah. Contoh ibu-ibu jalan-jalan ke Sabang, lihat pantai yang begitu indah, apa ucapannya Bu? Wah. Ibu-ibu jalan-jalan ke Bali, nampak turis pakai baju bikini, astagfirullah. Jangan salah ucap. Ini enggak begitu mudah yang seperti itu, astagfirullah, tapi matanya nengok lagi ya kan. Ketika dapat musibah ucapkan inna lillahi. Hai, tadi perintahkan sama Allah. Masih ingat dulu lagu uji kan? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Tuh, subhanallah. Itu diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, yang luar biasa, kita disunahkan mengucapkan subhanallah. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah suatu hal yang menakjubkan. Anak-anak, siapa yang bisa baca surah Al-Isra ayat 1 yang Ustaz bacakan tadi? Maju, maju, cepat. Tepuk tangan dulu. Satu orang aja. Nanti yang satu lagi pertanyaan yang lain. Kita tes dulu ya. Bisa nggak ya? Mudah. My smoking. My smoking. Yeah. What is your name? What is your name? Yeah. Bisa baca surah Al-Isra ayat 1? Salah tes. Tes. Mulai 1, 2, 3. Ganti yang lain. Kalau lupa ganti yang lain. Ya, 1, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami' innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Takbir. Allah. Betul? Bukan loh, bukan. Allah. Karena betul cair ya. Cair ya. Yang ini. Oh, coba saya mengetes sekali. Satu lagi ya. Coba sambung ayat dulu ya. Sambung ayat ini yang saya baca. Masih cair. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rujja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatta. Balas. Sadaqallahul azim. Ya, anak dia bisa. Karena kan ayatnya pendek. Jadi uangnya pun pendek namanya. Cari. Ya, asal dari mana nak? Pakai ini, Pak. Kisaran. Gimana ya kisaran? Simbol. Mudah-mudahan kamu jadi habis ya. Amin. Duitnya untuk apa? Hah? Iya, tabung. Mudah, bagus. Terus. Dalam hati yang lain, kok dia pula yang dapat? Kok nggak aku ya kan? Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seharusnya bangga. Di desa kita ada pondok pesantren. Anak-anak yang dititipkan di pondok pesantren ini Bu sama orang tuanya. Anak-anak ini dari sekarang mempersiapkan untuk orang tuanya sebuah mahkota yang nanti akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya di akhir. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang telah menitipkan anaknya di pondok pesantren tahfiz Quran. Berarti anak kita dari sekarang sudah menyediakan mahkota untuk kita yang nanti dipakaikan di mana? Di akhirat. Nanti ibu keheranan, ya Allah, mengapa aku diperlakukan semulia ini? Seperti raja, seperti ratu. Apa aja Allah? Sebab Bapak Ibu memiliki seorang anak yang ahlul Al-Quran, yang ahli Al-Quran. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang melatar belakangi mengapa Nabi di Isra wal Mi'raj adalah karena Nabi pada saat itu sedang mengalami duka cita yang mendalam. Pertama, pamannya yang bernama Abu Thalib wafat. Kedua, istrinya yang bernama Siti Khadijah wafat. Maka disebutlah tahun itu
sebagai tahun namanya Amul Husni, tahun duka cita. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad dengan cara memperjalankannya. Cuma Allah memperjalankan Nabi Muhammad tidak seperti kita rekreasi. Allah memperjalankannya dari masjid ke masjid, dan perjalanannya malam. Pertanyaannya, kenapa Nabi diperjalankan malam? Karena ternyata waktu malam itulah waktu yang sangat baik dan bagus, serta kita berkonsentrasi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Betul nggak Bu? Bu, Ibu kalau sholat tahajud tengah malam, enak nggak? Khusyuk nggak? Kenapa? Karena hening, tenang. Berbeda dengan kita ibadah di waktu siang. Maka Allah pilih kalimatnya laila, malam. Dan Nabi diperjalankan Isra Mi'raj tidak sampai sepertiga malam. Sebelum subuh Nabi sudah kembali ke rumah. Itulah hebatnya peristiwa Isra Mi'raj. Semua orang-orang kafir Quraisy tidak percaya Nabi di Isra Mi'raj kan tidak sampai sepertiga malam. Tetapi ada satu sahabat yang mempercayai dengan peristiwa itu. Itulah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dia percaya. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, jangan tanya akal, gak masuk akal, tetapi tanya iman. Itu anak-anak, ada seorang anak sekolah ditanya, anak-anak, langit ada, laut ada, gunung ada, Allah ada, nampak nggak Allah? Tidak selamanya yang ada itu harus nampak. Dikaji tauhid itu. Gurunya nanya gitu. Kemudian gurunya non muslim. Kamu punya Tuhan, punya ada, tapi kenapa nggak nampak? Anak muridnya kembali bertanya sama ibu itu, Bu, ibu punya otak? Punya. Otak ibu nampak? Enggak. Berarti ibu nggak punya? Ada. Karena kata ibu kan sesuatu yang ada itu harus nampak. Nah ini kaji tauhid Pak. Jadi Bapak Ibu, adanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam dengan seluruh isinya ini menandakan adanya Allah. Itu ingat lagu terakhir yang diciptakan oleh Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Allah itu ada, tak berempat, tak tahu kan? Itu lagu terakhir beliau itu. Ustaz Tengku Zulkarnain tentang sifat bagi Allah yang 20. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu bukan jalan sendiri, tetapi Nabi diperjalankan oleh Allah. Dari Mekah, Masjidil Haram sampai dengan ke Masjidil Aqsa di Palestina,
naik langit pertama Mi'raj 2, 3 sampai 7 sampai ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa. Jadi Bapak Ibu, sekian banyak perintah yang Allah wajibkan kepada kita, itu semua perintahnya turun wahyu. Tetapi cuma satu perintah yang langsung Rasulullah menjemputnya, yaitu perintah sholat. Dulu Allah perintahkan sama kita, Bapak Ibu, kita disuruh mengerjakan sholat berapa waktu? 50 waktu. Kalau seandainya dulu Nabi sepakati Allah perintahkan sholat 50 waktu sehari semalam, maka setiap setengah jam sekali kita sholat. Gak kerja-kerja lah Bu, ya Bu, setengah jam sekali aja, setengah jam sekali aja. Kenapa? 50 waktu. Wong sing 5 waktu wae akeh sing bolo-bolo, opo meneh 50 waktu. Betul nggak? Betul. Maka anak-anak, Ustaz, khususnya para remaja, ya, jaga seperti mau sesuai dengan tema kita ini. Dengan memperingati Isra wal Mi'raj, kita jadikan sholat sebagai benteng keimanan yang kokoh untuk di masa yang akan datang. Anak-anak, siapa yang sholat 5 waktu? Tunjuk tangan. Siapa yang sholatnya masih bolong-bolong? Tunjuk tangan. Ada lagunya itu. Sepohon kayu, terus lebat buah, walaupun hidup kalau tak sembahyang, walaupun hidup 1000 tahun, apa gunanya? Tak ada gunanya Bu, Pak. Kita hidup 1000 tahun kalau kita tidak sholat. Maka Bapak Ibu, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki urusan. Inilah menjadi benteng kokoh kita Bapak Ibu. Maka ada hadis mengatakan as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kuncinya untuk kita bisa masuk surga. Betul? Tetapi hari ini banyak orang Islam yang meruntuhkan agamanya sendiri. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Itu dengan cara mereka, orang-orang Islam sekarang ini banyak yang meninggalkan sholat. Nanti diapain Pak Ustaz yang tidak kalau kita nggak sholat? Yang betul, masih di alam kubur udah jelas. Dipukul, dipalu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi kita. Barulah kita sadar ketika itu, ternyata amal ibadah yang paling utama dalam Islam adalah ibadah sholat. Dan itulah perintah langsung yang dijemput oleh Nabi untuk melaksanakan.
Maka Bapak Ibu, hadiah utama Isra Mi'raj itu adalah menerima perintah sholat. Anak-anak, sholat ada berapa waktu? 5. Pertama apa? Subuh. Berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib, isya. Berapa semuanya? 17. 2, 4, 3. Itu nomor apa? Nomor handphone untuk kita mi'raj kepada Allah. Kenapa? As-sholatu mi'rajatul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Ayo Ustaz mau tes dulu. Siapa yang bisa baca doa kunut dalam sholat subuh? Nah, belakangnya. Maju. Belakangnya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Nah. Mana mic-nya? Mana Smoky? Bismillahirrahmanirrahim. Where you come from? Where you come from? Dari mana berasalnya? Tumpah. Bisa baca 20? Nah, coba baca. 1. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Amin. Tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait. Amin. Bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Fa innahu la yazillu man walait wa la yu'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa tawallait. Wa lakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Betul? Takbir. Nah, kucing. Ucapan apa? Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau sholat subuh baca doa kunut, Bu? Mau baca? Kita kalau selesai membaca doa kunut, Bapak Ibu, jangan diusapkan tangannya ke muka. Doa yang diusapkan tangannya ke muka, kalau kita baca doa itu setelah selesai sholat. Kalau doa kunut langsung. Ada yang bacanya koet, nggak boleh. Ada itu. Saya pernah dengar baca itu. Allahumma hdina biman hadait, wa afini biman afait, wa tawallan tawallait. Nggak boleh. Hadait. Ujungnya pun ada yang juga yang salah itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ada yang wa barik wa salli wa baraka wa sallam. Baca doa sunnah apa? Dalam sholat subuh. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lagi diperdebatkan yang betul, yang pakai kunut, yang salah, yang nggak pakai kunut. Banyak kan sekarang begitu. Kita sebagai umat Islam yang bermadzhab Syafi'i, kita sholat subuhnya sebaiknya memakai doa kunut. Kalaupun ada saudara kita yang sholat subuh nggak pakai kunut, silakan saja. Yang salah yang mana? Yang nggak sholat subuh.
Betul kan? Sama kayak tarawih. Yang betul 23, yang 11 itu yang salah. Mana yang betul? Yang 23 rakaat bagus, banyak rakaatnya, banyak pahalanya. Yang 11 silahkan. Yang salah, yang nggak tarawih, yang nggak sholat. Banyak nggak orang Islam di bulan Ramadan nggak tarawih? Banyak. Jangan sampai, Bapak Ibu, ya, nanti penuhkan masjid kita ini di bulan suci Ramadan dengan kita menghidupkan malam harinya dengan melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih. Kalau nggak sanggup 23, ya bisa 23 bagus. Seperti apa? Ya, anak-anak, nanti Ramadan jangan tidak puas, harus puas. Malamnya sholat tarawih, jangan bolong-bolong. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau berpesan kepada kita semua. Ini kita sekarang sudah berada di tanggal 10 Sya'ban, malam 11. Ya, nanti jangan lupa Bapak Ibu, hari Rabu, Kamis, dan Jumat kita laksanakan puasa di pertengahan bulan Sya'ban. Namanya puasa nisfu Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi Rasulullah membanyakkan puasanya di bulan lain selain Nabi membanyakkan puasa tersebut pada bulan Sya'ban. Amalkan 3 hari, hari Rabu, Kamis, dan hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 16, 17, dan 18 Maret. Ambil 3 hari. Nanti malam Jumatnya Bu, habis maghrib baca ya Yasin 3 kali. Itu amalan yang dapat kita buat di bulan Sya'ban ini. Ya, anak-anak, siapa yang tahu lafaz niat sholat tarawih? Mana? Mana? Ayo. Lafaz niat sholat tarawih. Maju. Tepuk tangan. Jadi. Ayo mikir dulu. Ya, siapa namanya? Habib Wali Arab. Bisa baca salat tarawih niatnya? Nah, coba. Salli sunat tarawih rakaatain mustaqbilah qiblati ma'muman billahi ta'ala. Betul? Bisa baca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Betul? Nah, satu lagi.
Baca dulu surah An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashiqati nashqa, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, yauma tarjufu wajifah, tasbauha wajifah, qulubun yauma izin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, aidha kunna idhaman nakhirah. Qalu tilka idhan qarratun khashirah, fa innama hiya zajratun wahidah, fa idza hum bis-sahirah. Hal ataka hadithu Musa. Balas. Sadaqallahul azim. Cair ya. Salim. Bilang apa? Bilang apa dikasih rezeki? Syukur. Tepuk tangan. Iya. Yang berapa anak santri semua ini ya? Anak-anak yang lain ini, ya? Mau? Saya tanya lagi yang lain. Ini selain anak santri ya? Selain anak santri. Ustaz mau tanya, siapa yang bisa baca doa tasyahud akhir at-tahiyat? Apa? Siapa? Ayah perempuan tak boleh perempuan. Yang anak-anak. Ayo. Saya santri. Itu maju. Ya, ini dia. Tepuk tangan. Doa tasyahud akhir. Kasih mic Pak. Ya, siapa namanya? Kelas berapa sekolah? 2 SD. Coba baca. At-tahiyat. At-tahiyatul mubarak, salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah Akbar. Saya kira nggak bisa itu. SD mana nak sekolah? Muhammad sama sini. Allah. Ya Bu, bangga kita ya Bu. Mak-maknya ada terbalik-balik. Assalamualaikum dulu baru assalamualaikum. Ya kan Bu? Bagus. Apa cita-citanya? Tentara. Mudah-mudahan kamu jadi tentara ya. Amin. Amin ya Bapak. Masih berapa nih? Ini saya masih ada nggak lebih pun? Pokoknya panitia tanggung jawab deh. Sekali lagi. Allah.
Allah ya. Saya senang lihat anak-anak pintar gitu. Iya benar saya senang. Kalau anak-anak di Tagasari ini semuanya kayak gitulah Allah. Nikmat awalnya Bu ya. Maka orang-orang dulu Bu, itu anak-anaknya itu setiap menyuapin makanan kepada anak itu semuanya doa. Kalau marahi anak pun disumpahi dengan sumpah-sumpah yang bagus. Jadi hafiz, jadi imam masjid, jadi alim. Mama saya kan nggak gitu Pak. Kalau udah marahi anak, semua yang ada di kebun binatang itu keluar. Dasar kamu, keluar monyet. Ya Bu. Jadi kalau anaknya monyet, mama tengok itu, mamanya Syekh Abdurrahman As-Sudairus. Ketika dulu dia menyumpahi anaknya, ketika dia marahi anaknya, apa yang diucapkan sama mamanya? Jadi imam besar kau nak. Jadi imam besar kau nak. Betul. Abdurrahman As-Sudairus jadi imam besar Masjidil Haram. Gitu Bu, nyumpainya Bu. Anak kita ini tidur dielus kepalanya, tiupkan di bulu-bulunya, baca surah Al-Qadr, Alam Al-Insyirah, kan gitu Bu. Ya Bu, tiupkan di bulu-bulunya. Manfaat, salah satu manfaat kenapa kadang-kala ada seorang ustaz menabalkan anak dibaca surah Al-Qadr, Inna Anzalna itu. Manfaatnya salah satunya adalah agar anak nanti, anak yang tabalkan kelak dia dewasa, dijauhkan oleh Allah pada perbuatan zina. Maka saya mau nabalkan nama anak, saya baca itu Al-Qadr, Al-Insyirah. Ya Bu, tiupkan. Tapi jangan ibu baca itu tiupkan di kepala bapak. Opo video, opo ini, tiup dengan kepalaku. Ya, anak-anak. Nah, sholatnya jangan bolong-bolong, harus 5 waktu. Mamaknya sholat nggak di rumah? Tunjuk tangan yang mamaknya sholat di rumah. Tunjuk tangan. Nah, tunjuk tangan yang bapaknya sholat di rumah. Nah, turun. Tunjuk tangan yang bapaknya nggak sholat. Nggak berani kan? Nggak berani kan? Bu, anak sekarang kritis Bu. Berikan keteladanan Pak sama anak-anak kita. Jangan kita hanya pandai menyuruh, ayo nak ke masjid, pergi ke masjid, bapaknya nak ke masjid. Ayo nak sholat, bapak ibunya nak sholat. Anak kita sekarang kritis. Saya ingin sampaikan, contoh dengan perbuatan itu jauh lebih berkesan daripada contoh dengan ucap. Artinya apa? Anak-anak ini yang diharapkan dari orang tuanya apa? Keteladanan. Orang tua dulu kalau nyuruh anaknya ngaji, orang tuanya ngaji dulu. Orang tuanya nyuruh sholat, orang tuanya sholat dulu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, orang tuanya harus soleh dan soleha dulu. Kenapa? Mustahil anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha kalau orang tuanya tidak soleh dan soleha. Betul? Betul? Kalian senang gak punya ayah yang rajin sholat? Senang. Ayah yang rajin ke masjid, senang gak? Kalian dibawa ke masjid sama-sama, senang gak? Karena banyak hari ini Bu, orang tua minggu itu bukan ngajak anaknya ke masjid. Kemana Bu? Kolam pancing. Dibawa anaknya sampai pulangnya maghrib, nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar. Itu ada ancamannya Bapak Ibu.
Siapa yang sembahyang zuhur dengan sengaja, itu dosanya seperti membunuh sebanyak 1000 orang Islam. Satu sholat zuhur kita tinggalkan dengan sengaja, itu dosa kita Bapak Ibu seperti membunuh sebanyak 1000 orang Islam. Satu orang Islam yang kita bunuh dengan sengaja, itu dosa besar. Apalagi kita bunuh sebanyak 1000 orang Islam. Apalagi nggak sholat asar, dosanya seperti menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah ini. Abraha saja nggak berhasil menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena Allah kirim burung apa? Nah, itu tuh. Saya pernah ceramah di SD di daerah Purwojoyo. Anak-anak, burung apakah yang membawa batu kerikil yang dilemparkan kepada pasukan Abraham? Dijawabnya burung emprit. Kapan burung emprit sampai ke sana? Saya bilang, kok burung emprit? Apa yang betul? Burung abadi. Kok burung emprit? Burung emprit itu ada di sawah Nagasari, bukan di. Itu ada ayatnya itu di Al-Quran, di mana Allah telah mengirimkan burung ababil menghancurkan pasukan Abraham dengan membawa batu daripada neraka. Siapa yang bisa baca suratnya? Ini yang tengah. Ini yang tengah. Ini yang tengah. Ini. Bukan. Yang lain ada yang bisa? Selain laksan ada? Panggil. Iya, biar ada perempuan. Dua-dua kasih minyak. Ini anaknya Pak David ini kan? Ya, dua-dua baca sama-sama. Sini. Dua. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Betul? Betul ya, nanti ya. Belanja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam naj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Allahumma berdoa. Takbir. Allah. Karena surahnya nggak panjang, maka duitnya juga yang ya. Nah, 20. Ini semua. Habis. Itu apa uangnya? Untuk ditabung. Tabung mandi ya. Untuk jajan. Ulang sekali ya, bagus. Pintar-pintar bahasa.
Duitnya habis tinggal 2.000 ya. Nah, siapa yang mau nih? Ambil aja. Ambil. Maju, ambil. Nah. Ada ambil. Lagi. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan daripada Islam kita Bapak Ibu, dengan hadiah istimewa peringatan Isra Mi'raj, itu hadiah sholat, perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Mari Bapak Ibu kita jadikan ya sholat 5 waktu yang kita kerjakan dari sekarang ini sampai dengan wafat kita nanti insya Allah. Amin. Jangan tinggal lagi. Ancamannya berat tadi kan? Tadi belum siap ya? Maghrib. Nah, maghrib nggak sholat maghrib dengan sengaja, bagi yang laki-laki itu dosanya seperti ia berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Kalau dia perempuan, dosanya seperti ia berzina dengan bapak kandungnya sendiri. Kemudian nggak sholat isya. Allah nggak ridho kita hidup di bumi Allah ini. Kita disuruh cari bumi lain selain bumi yang diciptakan oleh Allah. Nggak ada. Yang lain nggak sholat subuh. Siapa yang meninggalkan sholat subuh sekali aja dengan sengaja Bapak Ibu, maka dia akan disiksa di neraka selama 60 tahun. Satu sholat. Senin nggak sholat subuh, Selasa nggak sholat subuh, sampai seminggu nggak sholat subuh. 60 tahun dikali 7 hari sama dengan 420 tahun. Setengah abad. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita jaga amal ibadah sholat 5 waktu kita, jangan ditinggalkan sampai dengan akhir hayat. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah sebagai pembela kita. Apa amal yang membela kita? Salah satunya adalah amal ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Ayo Bapak Ibu, mari sama-sama bersama-sama Ramadan tahun ini dengan penuh gembira makmurkan masjid yang ada di desa kita ini dengan kegiatan-kegiatan seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, buka puasa bersama, infak dan sedekah. Makmurkan masjid kita ini dengan semangat untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara saya demikian, pas jam 10:30 sesuai dengan janji kita 1 jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Usikum wa nafsi bidzallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.